Nah, anak-anak mu'allimah semua, kita sudah menyelesaikan Hifzul Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 19. Nah, untuk hari ini kita murajaah surat Al-A'la ya. Nah, yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal athqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadhakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum masuk ke materi, Mu'allimah mau nanya, siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah seperti kucing? Nah, kira-kira kalian tahu nggak atau pernah memperhatikan kucing itu melahirkan atau bertelur? Hewan lainnya seperti ayam, apakah ayam bertelur atau melahirkan? Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Yuk simak materinya ya. Baiklah anak mu'allimah, setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya hewan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan, seperti hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar pasti mengalami perkembangan. Tapi setiap hewan mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya. Tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya kalian punya 2 ekor kucing, tetapi ukuran kucing yang pertama lebih kecil dari kucing yang kedua. Nah, itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kucing tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ada 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, seperti genetik dari induknya, hormon dalam tubuh hewan. Nah, yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, seperti makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Nah, selanjutnya tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu nggak ya perbedaan perkembangan dan perkembangbiakan? Nah, baiklah. Kalau perkembangan itu adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Contohnya, burung ketika menetas belum bisa terbang kan?
Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ-organ fisiknya mulai berkembang sehingga dia bisa terbang tanpa ada bantuan. Nah, sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada bertelur atau disebut dengan ovipar. Kali lagi, ovipar. Contohnya seperti ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain-lain. Yang kedua, melahirkan atau disebut juga vivipar. Sekali lagi, vivipar. Contohnya seperti kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan. Nah, biasa disebut dengan ovovivipar. Sekali lagi, ovovivipar. Bagaimana ya caranya? Nah, seperti ini. Hewan tersebut bertelur. Telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu, induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya seperti buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Bertelur, ovipar, contohnya tadi ayam. Ciri-ciri ayam itu tubuhnya berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, dan membutuhkan makan dan minum. Nah, fase pertumbuhan ayam yaitu pertama telur, kemudian menetas, menjadi anak ayam, menjadi ayam muda, dan ayam dewasa. Nah, kalau ayam dewasanya betina, dia akan bertelur lagi. Dan fasenya akan sama seperti fase pertumbuhan ayam. Kedua, ikan. Ciri-cirinya bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. 3, berkembang biak dengan cara bertelur. Fase pertumbuhan hidup ikan yang pertama telur atau larva, kemudian menjadi ikan kecil dan menjadi ikan dewasa. Ketiga, katak. Anak mualimah tahu kan katak yang mana? Nah, ini fase pertumbuhan hidup katak. Pertama, katak itu telur, menjadi kecebong tanpa kaki. Pernah lihat kan kecebong? Nah, kemudian berubah menjadi kecebong dengan kaki. Terus katak muda berekor dan menjadi katak dewasa. Keempat, kupu-kupu. Anak mualimah juga pasti tahu dong kupu-kupu yang mana. Nah, ini fase pertumbuhan hidup kupu-kupu. Pertama, telur menempel di daun. Lalu telur tersebut menetas menjadi ulat atau biasa disebut dengan larva. Nah, selama menjadi ulat ini banyak makan daun. Setelah itu, ulat tersebut akan melepas kulitnya dan berubah menjadi kepompong atau disebut dengan pupa. Selama beberapa minggu setelah itu, berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Berikutnya ada nyamuk. Ada beberapa jenis nyamuk yang dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit demam berdarah. Berkembangnya nyamuk dikarenakan banyak genangan air. Untuk itu, kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, ini fase pertumbuhan nyamuk. Pertama, telur. Nah, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Telur-telur ini nanti menjadi jentik-jentik.
kemudian berubah menjadi pupa, lalu berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini melahirkan vivipar. Contohnya kucing, fase pertumbuhannya yaitu anak kucing, kucing muda, dan menjadi kucing dewasa. Nah, kerjakanlah tugas berikut ini. Dan tugas ini juga terdapat pada buku tema halaman 85. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada anak mualimah yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa menghubungi mualimah